Selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Idama najongjong doau di jolo pitui manuktuhi, ia adong namanangi hon suaraku dohok mangukak pitui, bongot maau tu ibana, mangan maau rap dohot ibana, jala ibana rap dohot au. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini merupakan surat kepada jemaat yang ada di Laodikia. Jadi kita mengetahui dalam kitab Wahyu ada 7 jemaat yang disampaikan di dalam tulisan ini. Yang pertama yaitu kepada jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Dan dalam hal ini Laodikia dan semua jemaat-jemaat yang disebutkan dalam kitab Wahyu ini memiliki identifikasi masing-masing. Salah satu identifikasi daripada jemaat di Laodikia disebutkan di dalam Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi ciri jemaat yang di Laodikia adalah disebut dengan yaitu suam-suam kuku. Saudaraku yang terkasih, bagaimana ketika kita memiliki iman yang suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin? Artinya membutuhkan penguatan dan pemantapan daripada identitas mereka sebagai pengikut Kristus. Maka dalam hal ini di ayat 20 yang menjadi perikop kita pada hari ini dikatakan, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Artinya setiap hari Tuhan Allah datang kepada kita melalui banyak cara dalam kehidupan kita. Apakah kita peka akan kedatangan Tuhan yang terus mengingatkan kita supaya kita membukakan pintu hati kita untuk dimasuki oleh Tuhan. Jadi identifikasi daripada aku akan masuk dan mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi ketika kita mengetahui bahwa setiap hari Tuhan datang dengan caranya untuk terus bersama-sama dengan kita, diminta daripada kita yaitu keterbukaan hati kita menerima kedatangan Tuhan setiap hari dalam diri kita. Jadi itu memampukan kita untuk terus menjalani kehidupan ini. Yang menjadi perenungannya hari ini adalah apakah hati kita mau kita buka saat ini pada perkenanan Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih, ketika firman Tuhan ini diperdengarkan kepada kita, Allah mau datang dan Allah mau saudaraku memiliki keselamatan yang daripada Tuhan kita. Mari menyatakan bahwa iman kita tidak lagi suam-suam kuku, tetapi iman yang boleh senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan, sebab Tuhan setiap saat, setiap hari bersama-sama dengan kita, asalkan kita terus membuka pintu hati kita, supaya Tuhan yang mengisi hati kita dalam keberkenanannya. Tuhan Yesus memampukan kita
dan memulihkan keadaan kita. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan pada kami, dan Engkau selalu setia akan setiap perkataanmu. Engkau terus bersama-sama dengan kami, ingatkan kami Tuhan, untuk setiap hari membuka hati dan pikiran kami boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan, dan kami menerima anugerah daripada Tuhan. Berkati umat-Mu ini Tuhan, pendengar renungan harian ini di dalam setiap aktivitas mereka, kiranya Tuhan boleh memberkati dan memulihkan kehidupan mereka. Hanya padamu kami berserah, sebab kami yakin dan percaya Engkau merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.